tentunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Kaum muslimin jamaah salat maghrib Masjid Darussalam Kriya Perwita Wisata yang saya muliakan, dan semoga senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, petang hari ini kita kembali bisa melanjutkan untuk membacakan kitab fikih Muyassar yang kita masih membacakan beberapa hal yang berkaitan dengan masalah adzan. Tema terakhir kemarin bahwa pendapat yang kuat mendengarkan dengan seksama dan juga kemudian menjawab panggilan muadzin, yang ini merupakan pendapat mayoritas para ahli fikih, hukumnya adalah sunnah. Kemudian al-halatul lati tustasna fiha mutaba'atul muadzin. Ada beberapa keadaan yang diperkecualikan padanya untuk mengikuti, mendengarkan dengan seksama dan juga menjawab panggilan muadzin. Para ulama ahli fikih mengecualikan dua hal. Seseorang tidak perlu menjawab panggilan adzan. Yang pertama adalah halatu qada'il hajah, pada saat seseorang sedang buang hajat. Wa dzalika li annal maqam laisa maqamu dzikrin, ya, karena ketika itu bukanlah momentum yang tepat ya untuk berzikir, dan menjawab panggilan muadzin adalah bagian daripada berzikir, yaitu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, di WC tentu tidak tepat kemudian seseorang menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah orang yang sedang salat, didasarkan kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, inna fis salati sughlan, sesungguhnya pada perbuatan pekerjaan mendirikan salat itu ada kesibukan. Fahuwa masyghulun bi adzkaris shalah, yaitu seseorang disibukkan untuk membaca zikir-zikir yang berkaitan, yang berhubungan dengan pekerjaan salatnya. Pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala bahwa seorang yang sedang sholat itu tetap dianjurkan untuk mengikuti panggilan muadzin, didasarkan kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sami'tumul muadzin faqulu misla ma yaqul, apabila kalian mendengarkan panggilan muadzin maka ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin. Wa li'annahu dzikrun wajada sababahu fis shalah fakana masyru'an, dan menjawab panggilan muadzin itu merupakan zikir yang berarti seseorang mendapati sebab di dalam salatnya itu untuk menjawab panggilan daripada muadzin. Maka ini merupakan sesuatu yang disyariatkan. Sebagaimana ketika seseorang yang sedang sholat itu dia semisal bersin, maka dia tetap dianjurkan untuk membaca alhamdulillah, dan ini hadisnya warid. Ya, seseorang dianjurkan untuk membaca alhamdulillah. Ketika seseorang mengalami sesuatu keadaan di dalam salatnya, semisal kacau, tidak fokus, maka dianjurkan juga untuk berta'awudz yang kemarin sudah kita sampaikan.
Maka menjawab adzan karena diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjawab apa yang diucapkan oleh muadzin. Karena ada sebab di situ, maka kemudian tetap dianjurkan untuk kemudian menjawab panggilan muadzin dengan adzannya. Namun dalam hal ini yang lebih kuat adalah pendapat sebagaimana mayoritas ulama yang dikuatkan juga oleh ulama kontemporer seperti Syekh Shalih Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yang beliau menganggap yang lebih kuat adalah ketika sholat tidak menjawab panggilan muadzin. Kenapa? Tadi ada hadis inna fis sholati sughlan, karena di dalam sholat itu ada kesibukan, yaitu disibukkan untuk menyebutkan, membaca zikir-zikir yang berkaitan dengan pekerjaan sholat tersebut. Namun ada pertanyaan berikutnya, hal yakdiyani amla, apakah ketika seseorang sedang tadi di WC misalnya ataupun sedang sholat, kemudian dia mendengarkan adzan, ketika itu memang tidak menjawab, apakah dia perlu mengqadha'nya ataukah tidak? Dalam mazhab Hanabilah, dalam mazhab Hambali yang masyhur, yang terkenal, maka seseorang yang ketika mendengarkan adzan dan dia sedang di WC ataupun sedang sholat, dia ketika itu tidaklah menjawab, namun dia perlu mengqadha'nya. Kenapa? Karena ketika itu tidak menjawabnya ada penghalang, ada penghalang. Maka ketika penghalang itu kemudian sudah hilang, dia kemudian menunaikan apa yang menjadi tanggung jawabnya, yaitu menjawab adzan. Kemudian yang disyariatkan bagi seseorang yang sedang sholat untuk mengikuti bacaan muadzin pada ini, seandainya masih mau dilanjutkan pendapat dari para ulama yang mengatakan tetap disunahkan menjawab apa yang diucapkan oleh muadzin, maka yang dijawab adalah bacaan selain pada dua hayya 'alah, hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, yang jawabannya adalah la haula wala quwwata illa billah. Maka ini tidaklah diucapkan oleh seorang yang sedang sholat. Dan kemudian as-shalatu khairum minan naum itu juga menjawabnya sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin. Jadi ketika muadzin mengucapkan as-shalatu khairum minan naum, maka orang yang mendengarnya di luar sholat, dia pun menjawab sebagaimana ucapan muadzin, yaitu as-shalatu khairum minan naum. Dan adapun dalil yang menyatakan ketika muadzin mengumandangkan as-shalatu khairum minan naum, jawabnya adalah shadaqta wa qararta, ini hadisnya adalah hadis yang dhaif. Maka kembali kepada perintah awal, yaitu faqulu mislama yaqul al-muadzinu, ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin. Ma yaqulul muadzinu 'inda syiddatil matar aw rih awil barad, apa yang perlu diucapkan oleh seorang muadzin pada saat ada hujan. Di sini hujannya hujan yang lebat, karena sebagian para ulama tidak mempersyaratkan adanya hujan lebat, ataupun adanya angin, ataupun adanya suhu yang dingin. Maka dalam hal ini seorang muadzin disyariatkan untuk mengucapkan sallu fi rihalikum, sallu fi rihalikum, salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Jadi ketika misalnya sedang
hujannya lebat ataupun ada angin ataupun kondisinya dingin sekali, maka muadzin ya dianjurkan untuk mengucapkan sallu fi rihalikum ataupun sallu fi buyutikum. Salatlah di rumah-rumah kalian. Didasarkan kepada hadis Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya beliau mengazani untuk, ya maksudnya beliau ketika menjadi gubernur memerintahkan muadzinnya ya, untuk azan di suatu malam yang sangat dingin dan juga ada angin. Maka kemudian mengucapkan ala sallu fi rihalikum, tidakkah kalian salat di rumah-rumah kalian saja? Karena Rasulullah SAW memerintahkan kepada para muadzinnya, apabila malam itu adalah malam yang dingin ataupun hujan ataupun ada angin, kemudian mengucapkan ala sallu fi rihal, tidakkah kalian salat di rumah-rumah saja, ataupun dengan ucapan yang lain tadi sallu fi rihalikum, salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Para ahli fikih berbeda pendapat di manakah letak mengucapkan sallu fi rihalikum, ya. Salatlah kalian di rumah-rumah kalian, itu tempatnya di mana? Apakah di dalam prosesi azannya ataukah ketika azan sudah selesai? Ya. Maka para penulis mengatakan bahwa terkait dengan masalah ini masalahnya longgar. Karena memang hadis-hadis yang ada itu menyebutkan kedua-duanya. Mau dibaca setelah membaca hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah boleh, ataupun ketika sudah selesai azan la ilaha illallah kemudian dikatakan sallu fi rihalikum ataupun sallu fi buyutikum maka juga boleh. Maka bi annal amra fi hadza wasi'un. Perkara dalam masalah ini longgar, mau ketika prosesi adzan ataupun setelah selesainya adzan, maka kedua-duanya sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apabila ada tanazuh, ada beberapa muadzin yang ketika itu pada siap untuk adzan, ada 5 muadzin kebetulan ngumpul semuanya itu. Manakah di antara mereka yang selayaknya adzan? Sebagian mengatakan yuqaddamu afdaluhum fil khisalil mu'tabarah fil muadzin. Didahulukan orang-orang yang memiliki keutamaan yang berkaitan dengan sifat-sifat yang selayaknya dimiliki oleh para muadzin. Fayuqaddamu kana a'la sautan wa ahsan. Sebagian yang lain mengatakan yang didahulukan adalah mereka yang memiliki suara yang lebih bagus dan lebih keras, ya, keras dan bagus. Didasarkan kepada sabda Nabi SAW kepada Abdullah ibn Zaid, alqihi ala Bilal fa innahu anda sautan minka. Ketika Abdullah bin Zaid menyampaikan kepada Rasulullah tentang redaksi adzan yang beliau dapatkan di dalam mimpinya, maka Rasulullah memerintahkan kepada beliau, sampaikanlah apa yang kau dapat di dalam mimpimu itu kepada Bilal, karena dia suaranya lebih keras daripada dirimu. Dan juga ada yang mengatakan yang didahulukan adalah seseorang yang selain dia memiliki suara yang lebih keras, lebih bagus, dan juga dia memiliki pengetahuan yang cukup dan juga lebih menjaga waktu-waktu adzannya. Ini orang nih kalau adzan tepat, selain juga suaranya keras dan bagus. Li'annahu mu'tamadun, karena dia seseorang yang mendapatkan amanah. Wa yuqaddamu aidan afdaluhum dinan wa aqlan. Demikian juga dia mengatakan yang didahulukan adalah seseorang yang agama dan akalnya lebih utama ketimbang yang lainnya.
Bagaimana kalau kemudian orang-orang yang ada misalnya 5 orang tadi kebetulan sama-sama dalam masalah suaranya, kerasnya, bagusnya, kemudian sama-sama menjaga waktunya, mereka juga memiliki pengetahuan tentang waktu-waktu azan secara khusus dan yang lainnya. Mereka juga lebih menjaga, ya, lebih amanah terhadap azannya. Seandainya dalam masalah itu semuanya sama, maka manakah yang didahulukan? Pertama, mayoritas para ahli fikih mengatakan annahu yuqra bainahum. Kalau kayak gitu berarti diundi saja. Ya, diundi, nanti jatuh pada siapa. Pendapat yang kedua, dan ini merupakan mazhab Hanabilah, mazhab Hambali, yang didahulukan adalah yang dipilih oleh mereka yang ada di situ. 5 orang, yang 4 orang itu memilih si fulan A. Ya udah, itu yang diminta untuk azan. Bagaimana kalau kemudian orang-orang yang ada di situ tidak ada kesepakatan? Bahasanya salah satu fulan tertentu yang diminta untuk azan. Ya, karena ya kadang sulit untuk mendapatkan seseorang yang memiliki ekspektasi yang diinginkan oleh orang lain, ya, oleh orang lain yang banyak tersebut, hingga semuanya malah diem. Ya, kalau gimana kalau keadaannya kemudian semacam itu? Ya, maka kemudian dikembalikan kepada yang pertama. Itu kalau memang sulit ya udah diundi saja. Tapi kalau seandainya ada 5 orang, kemudian yang 4 orang itu kemudian si fulan A saja, ya sudah, itu ya kemudian azan. Kemudian hukum mengambil upah bagi orang yang bertugas untuk azan dan iqomah. Maka mengambil upah untuk azan dan iqomah itu tidak lepas dari 2 keadaan. Yang pertama, bahasanya upah yang digunakan untuk membayar ataupun untuk mengupah muadzin itu diambil dari baitul mal kaum muslimin, ya, baitul malnya kaum muslimin. Yang ini disebut dengan ar-razak, ya, ar-razak. Bukan ataupun ar-razku, bukan ar-rizku kan, kalau kan bisa dibaca dua-duanya. Ini para ulama mempersyaratkan istilah itu adalah ar-razku. Yang kedua, bahwa uang yang dipakai untuk membayar muadzin itu diambil dari orang-orang yang melakukan sholat, dan ini disebut dengan ya upah. Kalau yang pertama tadi ya sekedar apa istilahnya hadiah ataupun mukafaah pemberian. Maka gimana kemudian memberikan mukafaah, hadiah ataupun upah kepada muadzin? Untuk keadaan yang pertama, para ahli fikih berpendapat tentang bolehnya mengambil ar-razqu dari baitul mal kaum muslimin, ya, untuk orang yang adzan dan iqomah ataupun untuk muadzin. Kenapa? Karena manfaatnya itu didapatkan juga oleh kaum muslimin. Ya, manfaatnya ini menyebar pada orang lain, yaitu menyebar kepada kaum muslimin. Akan tetapi para ulama yang bermadzhab Syafi'i dan Hambali mempersyaratkan bahwa mengambil harta dari baitul muslimin itu kalau tidak ada seseorang yang dengan sukarela untuk adzan dan iqomah. Kalau memang ada maka tidak perlu. Ya, kalau memang ada orang yang dengan sukarela
dia adzan dan iqamah, maka tidak perlu ngambil uang dari Baitul Muslimin. Dan mereka berdalil dengan yang pertama, bahwa apa yang diambil dari Baitul Muslimin, Baitul Mal kaum muslimin, itu bukanlah sebagai ujroh, bukanlah sebagai upah, akan tapi hanya semata-mata mukafaah. Artinya perbedaan upah dan mukafaah. Kalau upah itu kan terjadi tawar-menawar. Sebagaimana Anda bekerja misalnya di satu perusahaan, dari awal ketika interview ditanya Anda minta gaji berapa, ya, maka upah itu ada kesepakatan, ada tawar-menawar, ada ketetapan. Adapun mukafaah ya kadang sekian, kadang sekian, kadang banyak, kadang dikit, kadang nggak dikasih, ya. Yang namanya mukafaah sesuai dengan kemampuan yang ada. Yang kedua, bahwa kaum muslimin memang ada hajat, ada kebutuhan terhadap adanya orang yang adzan dan iqamah, dan tidak adanya seseorang yang dengan sukarela menunaikan tugas adzan dan iqamah tersebut. Dan kalau kemudian tidak ada ataupun tidak dikeluarkan harta dari Baitul Mal tadi, maka kemudian tidak ada orang yang adzan. Ya, kalau keadaannya seperti itu, ya berarti mengambil uang dari Baitul Mal, maka tidak mengapa. Kemudian anna Baitul Mal ma'dul limasalil muslimin. Ya, semuanya kita paham bahasanya Baitul Mal kaum muslimin itu memang adalah perbendaharaan yang digunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Maka apabila digunakan dalam rangka untuk satu perbuatan yang manfaatnya itu kembali kepada kaum muslimin dan memang dibutuhkan oleh mereka, maka ini merupakan di antara bentuk kemaslahatan. Ya, merupakan bentuk daripada kemaslahatan, kebermanfaatan kaum muslimin. Yang kedua, adapun mengambil ujroh, yaitu mengambil upah terhadap adzan dan iqamah, ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Yang pertama, annahu la yajuzu mutlaqan ahdul ujrati 'alal adzan wal iqamah. Secara mutlak tidak diperkenankan mengambil upah, ya karena pekerjaan perbuatan adzan dan iqamah. Dan ini merupakan pendapat Abu Hanifah dan para sahabatnya, para teman-temannya. Dan ada satu riwayat dari Hanabilah, dari para ulama yang bermadzhab Hambali. Dan ini pula yang dikatakan oleh Asy-Syaukani dan Ibnu Hazm Al-Zahiri, berdalil dengan sabda Rasulullah, dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul la as'alukum 'alaihi ajra illal mawaddata fil qurba." Katakanlah, aku tidaklah menuntut, meminta upah dari kalian kecuali mawaddah, ya, kecintaan terhadap karib kerabat. Yang kedua, dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu melalui jalur Utsman bin Abi Al-As. Dia mengatakan, ya Rasulullah, jadikanlah aku imam untuk kaumku. Maka Rasul mengatakan, ya baik, Anda aku angkat jadi imam bagi mereka. Waqtada bi'afihim, dan komitmenlah dengan orang-orang yang lemah di antara mereka. Artinya sholatnya ya sedang-sedang, jangan terlalu memberatkan mereka. Wattakhil mu'adzinan la ya'khudhu ala adzani ajra, dan angkatlah seorang muadzin yang dia tidak mengambil upah karena adzannya. Jadi surat Imam Ahmad di dalam musnadnya. Jadi ini pendapat yang pertama dari kalangan para ahli fikih, orang yang adzan tidak boleh diupah, ataupun muadzin tidak boleh mengambil upah. Adapun tadi kalau sekedar mukafaah ataupun ya hadiah selama memang dibutuhkan,
dan baitul mal kaum muslimin itu memang ada stok, maka boleh, dan itu memang sangat bermanfaat bagi kaum muslimin. Kemudian pendapat yang kedua terkait dengan mengambil upah ketika adzan, annahu yajuzu akhdul ujrah 'alal adzan wal iqamah. Diperkenankan ya mengambil upah karena pekerjaan adzan dan iqamah. Dan ini merupakan mazhab Malikiyah, dan ini pendapat yang sahih dari para ulama yang bermadzhab Syafi'i, dan ada satu riwayat dari ulama yang bermadzhab Hambali. Berdalil dengan beberapa dalil. Yang pertama hadis dari Abu Mahdhurah radhiyallahu taala anhu, ketika Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan adzan kepada dirinya, kemudian beliau memanggil diriku, kata Abu Mahdhurah, summa da'ani hina qadaitu at-ta'din fa'atani surratan fiha sya'un min fiddah. Beliau memanggilku ketika aku selesai adzan, dan beliau memberiku satu kantong yang di dalamnya ada perak. Maka di dalam hadis ini dengan gamblang jelas ya, bahwa Rasulullah memberikan kepada beliau upah berupa perak. Dan juga hadis secara akliyah, secara akal, secara logika, anal adzan amalun ma'lumun yajuzu ahdul razak alaihi fajaza ahdul ujrah alaihi kasairil amal. Karena adzan itu sesuatu yang manfaatnya jelas untuk kaum muslimin secara umum, yang diperkenankan untuk mengambil ar-razak karena adzan dan iqamah, maka juga boleh mengambil upah karena adzan dan iqamah sebagaimana amal-amal yang lain. Anal adzan fi'lun yajuzu at-tabarru bihi 'anil ghair. Ya, bahasanya adzan itu merupakan perbuatan, pekerjaan yang seseorang boleh kemudian semata-mata dijadikan sebagai amal sosial, tidak mengambil upah, tidak mengambil hadiah ataupun mukafaah. Namun keadaan ini tidaklah kemudian berarti seseorang itu terhalang, tidak diperkenankan untuk mengambil upah. Memang boleh ya untuk kemudian gratisan, sukarela, apalagi senang gitu, bisa adzan, bisa iqamah. Namun bukan berarti kemudian diperbolehkannya seseorang gratisan ketika adzan, kemudian menghalang-halangi seseorang untuk mendapatkan upah karena adzannya, ataupun mendapatkan hadiah ataupun mukafaah karena adzannya. Digaskan dengan perbuatan yang lain, seperti seseorang yang menghajikan orang lain. Bolehkah mengambil upah? Jawabnya boleh. Seseorang yang mengumrahkan orang lain, bolehkah mengambil upah? Jawabnya boleh. Kemudian orang yang bangun masjid, tukangnya apakah kemudian tidak boleh dibayar? Maka boleh dibayar. Ataupun menulis naskah-naskah di dalam kitab misalnya, apakah tidak boleh kemudian menjualnya, mengambil upah karena tulisannya? Sepakat kaum muslimin, jawabnya adalah boleh. Anna fil adzan naf'an yasilu ilal mustajir. Ya, bahasanya adzan tersebut manfaatnya kembali kepada ataupun sampai kepada orang yang menggajinya. Artinya orang yang memberikan upah, entah dia merupakan lembaga ataukah dia person, itu ya dia pun juga mendapatkan faedah dari adzannya orang yang diupah untuk adzan tersebut. Pendapat yang ketiga, anna ahdal ujrah la yajuzu illa fi halatil hajah min ghairi syartin, wa bi qala mutaakhirun al-Hanafiyah wa huwa qaulun indal Hanafiyah. Bahasanya mengambil upah untuk adzan dan iqamah tidaklah diperkenankan kecuali memang ada kebutuhan dan tidak adanya persyaratan.
Dan ini merupakan pendapat para ulama mutakhirin, dari para ulama yang bermadzhab Hanafi, dan ada sebagian pendapat dari ulama yang bermadzhab Hambali. Manakah yang lebih kuat di antara pendapat-pendapat yang ada? Ya. Pendapat yang kuat dari beberapa pendapat yang ada adalah jawazu akhdil ujrah 'alal azan wal iqamah fi halatil hajah. Diperkenankannya mengambil upah karena adzan dan iqamah ya, pada keadaan memang dibutuhkan. Maka manakala dengan memberikan upah kepada muadzin tersebut ya, kemudian dia bisa menunaikan tugasnya karena apa yang menjadi hajat kebutuhannya sudah terpenuhi ya, karena muadzin kan dia harus meluangkan waktunya, dia harus mengosongkan waktunya di waktu-waktu tertentu yang itu boleh jadi orang lain sedang asik dengan kerjanya, dia harus kemudian meluangkan waktu untuk adzan. Maka berarti ya, diperkenankan ya, untuk mengambil upah atas adzan dan iqamahnya. Namun barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kelonggaran rezeki dan dia ingin melakukan amal tanpa adanya kompensasi berupa materi, tentu itu adalah lebih utama dan lebih sempurna. Dan juga ketika itu apa yang dia lakukan berupa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara memanggil manusia untuk sholat, itu pahalanya utuh di sisi Allah Subhanahu wa taala tanpa terkurangi dengan kompensasi yang berupa materi. Nanti dikumpulkan, Allah Subhanahu wa taala berikan di akhirat kelak berupa pahala di akhirat. Ini dengan catatan kalau memang orangnya sudah ya berkecukupan masalah materinya ya, tidak membutuhkan materi lagi, dan dia ingin beramal supaya amal itu lebih murni ya, dia tidak kemudian mengambil harta dari Baitul Mal kaum muslimin ataupun dari seseorang yang ingin memberikan gaji kepada dirinya. Adapun kemudian hadis Utsman ibnu Abil As yang tadi sudah kita sebutkan, hendaklah engkau mengangkat seorang muadzin yang tidak meminta ujroh, yang tidak meminta upah, maka fa mahmulun alal musyaratah bainahu wa bain ahli masjid. Yaitu pemahaman ini dibawa kepada tidak adanya saling mempersyaratkan. Tidak adanya saling mempersyaratkan antara si muadzin dengan pengurus masjid. Au bainahu wa baina ba'din nas al-akhir, ataupun antara dirinya dengan orang lain. Maka ini lebih dekat kepada memahami hadis yang dibawa oleh Utsman bin Abi Al-As yang tadi telah kita sebutkan. Jadi ketika seorang yang ingin menjadi muadzin dan pengurus masjid ataupun pihak lain itu tidak ada mempersyaratkan ya, dengan persyaratan-persyaratan yang memberatkan, maka mengambil upah itu adalah hukumnya boleh. Dan ini menurut para penulis makna janganlah engkau mengangkat muadzin yang meminta gaji, itu maknanya yang meminta gaji dengan mempersyaratkan, dengan adanya persyaratan demikian dan demikian, mungkin gajinya harus sekian ya, kalau demikian keadaannya maka tidak diperkenankan. Amal ladzi ya'tahu min baitil mal kama ya'tal mudarrisa kama yu'tal mudarrisu wa yu'tal imamu wa yu'tal mujahidu. Adapun kemudian seseorang ya, amal ladzi yu'tahu min baitil mal,
seseorang itu diberikan, ya seorang muadzin itu diberikan kompensasi dari Baitul Mal sebagaimana yang diberikan kepada para pengajar, dosen, guru dan yang lainnya, ataupun ustadz gitu. Dan atau yang diberikan kepada imam masjid ataupun yang diberikan kepada para tentara, maka tidak masuk ke dalam bab ini. Insyaallah taala. Artinya ini sesuatu yang hukumnya boleh-boleh saja untuk dilakukan. Lakin alladhi yatafarraqu li hadha asy-syai' min jihati nafsihi wa la ya'khudhu li dzalika ajran li'anna Allah a'tahu malan wa wasa'a 'alaihi fa hadha akmalu fil ikhlas. Akan tapi orang-orang yang sudah menyibukkan dirinya untuk perbuatan pekerjaan muadzin ini dari sisi dirinya, namun tidak mau mengambil upah karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan harta benda kepada dirinya, bahkan meluaskan rezekinya, maka ini tentu lebih sempurna dan lebih ikhlas. Dan demikian kiranya pembahasan mengenai apakah seorang muadzin itu perlu diberikan upah ataupun juga diberikan hadiah ataukah tidak, boleh ataukah tidak. Maka intinya bahwa muadzin itu boleh diberikan upah ataupun hadiah ataupun mukafaah, ya, dengan syarat memang dibutuhkan oleh kaum muslimin, dengan syarat tidak ada persyaratan-persyaratan yang menyulitkan yang ada antara muadzin dan pihak-pihak yang mengurusi, dan juga memang dibutuhkan dan bermanfaat untuk kaum muslimin secara umum. Demikian kita dengarkan adzan terlebih dahulu. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi. Kita lanjutkan sedikit. Pembahasan berikutnya adalah mengenai adzan yang ketiga untuk sholat Jum'ah. Ya, maksud daripada adzan ketiga adalah bahwa adzan dan iqamah itu disebut dengan adzanain. Yang Rasulullah SAW katakan, baina kulli adzanaini sholatun, antara dua adzan itu ada sholat. Itu maksudnya adalah antara adzan dan iqamah. Nah, maksud yang ketiga adalah adzan yang dilakukan sebelum itu. Ya, adzan yang dilakukan sebelum itu. Pada masa Rasulullah SAW, kemudian pada masa Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, maka adzan di hari Jumat itu cuma ada adzan ketika imam sudah naik mimbar. Itu baru adzan. Ya, sebagaimana di dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, pada masa Utsman bin Affan menjadi khalifah dan kaum muslimin semakin banyak bertebaran di mana-mana, maka amara Utsman yaumal Jum'ah bil adzanis salis. Utsman bin Affan memerintahkan untuk mengadakan azan yang ketiga, di mana azan ketiga itu yang diperintahkan oleh Utsman adalah dilakukan di pasar-pasar ataupun di tempat-tempat orang-orang berkumpul di sana. Ya. Jadi bukan di masjidnya, namun di tempat-tempat di mana orang-orang itu banyak berkumpul. Namun kalau sekarang cukup terwakili dengan adanya pengeras suara, jadi sudah bisa menjangkau orang di mana-mana. Nah, terkait dengan hal ini para ulama berbeda pendapat. Mayoritas para ahli fikih menganggap bahwasanya adzan yang dilakukan sebelum imam naik ke mimbar itu adalah merupakan sunnah. Ya, merupakan sunnah. Kenapa? Karena itu merupakan sunnahnya Utsman bin Affan. Yang Rasulullah SAW mengatakan, fa'alikum bis sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdin tamassaku biha wa atu 'alaiha bin nawajid. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah-sunnah para khulafa'ir rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Berpegang teguhlah dengannya dan gigitlah sunnah tersebut
dengan gigi-gigi geraham bagian belakang kalian. Maka dengan demikian ya, mengikuti sunnahnya Utsman itu merupakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, dari pendapat para jumhur fuqaha, mayoritas para ahli fikih, alasan yang kedua adalah ijma'us sahabah, sepakatnya para sahabat, di mana ketika itu Utsman ibnu Affan memerintahkan adanya azan yang ketiga itu di tengah-tengah para sahabat sebagian masih hidup, dan tidak ada satupun sahabat yang mengingkari apa yang beliau lakukan. Ya, maka ini namanya adalah ijma' sahabat, dan ijma' sahabat merupakan hukum. Ini pendapat yang pertama, bahwasanya mayoritas para ahli fikih menganggap adzan yang ketiga, maksudnya adalah adzan yang dilakukan sebelum imam naik ke mimbar, itu adalah sesuatu yang sunnah. Ada pendapat yang lain, yaitu Al-Imam Syafi'i dan juga ada pendapat yang diriwayatkan dari Imam Malik, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i, dan juga merupakan pendapat sebagian dari para ulama yang bermadzhab Hanafi, dan juga ini merupakan pendapat As-Sun'ani dan juga pendapat Syekh Nasruddin Albani, bahasanya adzan yang ketiga itu tidaklah disyariatkan, tidaklah disunahkan. Ya, tentu mereka semuanya memiliki dalil. Dalilnya pertama tentu karena Rasulullah, Abu Bakar, Umar tidak melakukannya. Namun ini sebetulnya sudah terbantah dengan sabda Rasulullah yang beliau mengatakan, berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin. Dan juga berdalil dengan bahasanya ketika Ali radhiyallahu taala anhu beliau berada di Kufah, ya beliau tidaklah memerintahkan muadzinnya untuk adzan yang ketiga di hari Jumat. Namun kesimpulannya bahwa adzan di hari Jumat itu, adzan yang ketiga di hari Jumat itu hukumnya adalah sunnah, dengan catatan sebagaimana maksud keinginan Utsman ketika itu adzan itu untuk apa. Jadi beliau ketika itu adzan, memerintahkan adzan yang ketiga dalam rangka supaya, pertama, dalam rangka mengingatkan kaum muslimin itu adalah hari Jumat. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada mereka yang boleh jadi sedang sibuk untuk melakukan pekerjaannya masing-masing, bisa mempersiapkan diri hingga mereka bisa menghadiri sholat Jumat. Ya, sholat Jumat kan dimulai adanya khutbah, jadi bukan hanya sholatnya saja. Nah, ini tentu membutuhkan waktu. Ya, maka syaratnya azan yang ketiga itu dikumandangkan manakala dalam rangka untuk mengingatkan kaum muslimin adalah hari Jumat, dan dilakukan ya kurang lebih 1 jam ataupun kurang lebihnya sekitar itu sebelum imam naik ke mimbar. Ya, sebelum imam naik ke mimbar. Jadi apa tujuannya? Memang untuk mengingatkan manusia ini hari Jumat. Ya, ini hari Jumat. Dan adapun kemudian sebagaimana yang dilakukan di masa Utsman, mereka ke pasar-pasar macam-macam itu, karena ketika itu belum ada mukabiratus shaut, belum ada perangkat suara, maka kemudian mereka para muadzin itu menuju ke tempat-tempat tersebut. Adapun sekarang karena sudah ada mukabiratus shaut, sudah ada pengeras suara, maka cukup dari masjid. Ya. Jadi dengan demikian maksud tujuan diadakannya adzan yang ketiga itu tercapai. Adapun yang sekarang banyak dilakukan adzan sebelum imam naik mimbar, kemudian selesai adzan sholat 2 rakaat langsung adzan kembali, maka semacam itu tidaklah tepat. Ya, tidaklah tepat. Jadi yang sekarang sudah dipraktekkan itu semisal di Masjid Nabawi, semisal di Masjid
Makkah Al-Mukarramah, maka adanya kurang lebih 1 jam sebelum Jumat itu dimulai. Maka dan yang kita sampaikan di malam hari ini, mungkin ada yang ingin dikoreksi dari apa yang kita sampaikan, ya, untuk membenarkan mungkin ada yang salah ataupun ada pertanyaan, kami persilahkan. Monggo Pak. Oh. Ya, terima kasih kembali Pak. Baik, yang saya jawab yang pertama dulu karena yang kedua belum dibahas. Nanti di belakang masih ada. Ya. Jadi yang pertama tadi terkait dengan azan namun menggunakan ya misalnya kalau di sini ada langgam Jawa gitu ya. Mungkin nanti kalau di kayak Eropa berarti pakai rok gitu ya. Ya, hal yang perlu difahami pertama bahasanya adzan adalah ibadah. Yang kedua bahwasanya adzan itu tujuan utama adalah untuk memanggil manusia, untuk memanggil manusia melakukan ibadah. Dan yang ketiga yang namanya langgam sudah kita semuanya paham, itu adalah lagu-lagu. Itu adalah lagu-lagu. Dan tidak selayaknya kemudian ibadah yang kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian disamakan dengan lagu-lagu tertentu. Ya mungkin nanti di sini ada langgam, mungkin nanti di Sumatera ada apa lagi, di barat nanti ada rock, di mana lagi ada keroncong. Ya, ini sama saja merendahkan redaksi lafaz-lafaz adzan ya, disamakan dengan lagu-lagu pada umumnya. Ya, intinya ya jangan berbuat demikian. Jangan berbuat demikian. Wallahu ta'ala bishawab. Maka ini yang bisa kita sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.